Saudari saya bersiap untuk menonton konser. Dia berani mengajukan permohonan izin kepada mentornya yang dingin. Yang tak terduga adalah, ternyata dia berhasil dan itu menjadi penampilan sombongnya. Aku berkata bahwa saudara laki-laki saya akan menikah. Aku harus menemani dia ke pernikahan. Agar terlihat lebih nyata. Dia juga mengirimkan foto pernikahanku kepada saya. Aku mengangkat mata putih. Sebelumnya aku bekerja paruh waktu sebagai model berbagai jenis. Jumlah sampel di rumahku tak terhitung banyaknya. Di antaranya ada foto pernikahan. Ketika mantan pacar sebelumnya menangis memohon untuk bertemu kembali. Aku seketika mengirimkannya. Saat itu dia berkata sesuatu yang tajam. Apa ya? Kakakku mengatakan bahwa saat menikah lagi, ia sedang mencarinya. Saudara perempuan saya berbisik. Mentornya pada saat itu terlihat tidak baik. Aku masih mengira dia tidak akan setuju, kan? Saya tidak menyetujuinya. Tidak lama kemudian. Namun saya menerima permintaan pertemanan dari mantan pacar. Kamu sudah menikah lagi. Saat itu kamu jelas berjanji kepada saya. Menikah kedua, kamu menghubungi saya. Kamu tidak jujur. Sungguh aku pun tidak jujur. Saya berdiri setengah bodoh, mengangkat kepala ke arah adik perempuan saya dan bertanya. Dosenmu bukan bernama Liu? Adik perempuan belum mengangkat wajahnya dari mangkuk makan. Aku mengejutkannya. Bagaimana kamu tahu? Dia tidak menunggu jawabku. Kemudian dia sendiri mengarahkan dosen saya. Sebelumnya ia adalah jenius matematika di S. Pada usia 22, ia lulus PhD dan masuk kerja di A. Pada usia 23, dia menjadi pembimbing tesis termuda di sekolah kami. Dia memutar jari-jari. Mari kita hitung. Saya sudah menjadi mahasiswanya yang keempat. Memang dia. Perasaanku menjadi sangat rumit seketika. Senyuman pahit muncul di sudut bibirku, aku tak berbicara setengah hari. Kemudian berkata, Bro, kamu, bukankah sedang menempuh studi pascasarjana di Universitas S? Pembimbingku seharusnya lebih senior 2 tahun dibandingmu. Dia saat itu berada di kampus. Tapi ia adalah tokoh terkenal. Kamu malah tidak mengenalnya. Aku mengucapkan beberapa kata samar-samar. Tiba-tiba nada bicara berubah. Kamu bukan akan pergi menonton konser, kan? Akan tidak perlu pergi lebih awal, Jita terkejut. Tiba-tiba berdiri tegak, lalu berteriak. Dia dengan cepat merapikan sebentar. Kemudian keluar pintu dengan tergesa-gesa. Semua sekitar menjadi sunyi. Saya menghela napas lega. Menunduk sambil melihat ponsel, saya memindahkan jari dan menutup kenangan hangat teman di dalam pikiran. Jika tidak ada Ji, namun tetap tidak bisa menyerah. Pembimbingku seharusnya lebih tinggi 2 tingkat daripada kamu. Dia saat itu di sekolah. Namun sosok terkenal. Kamu bahkan tidak mengenalnya, bagaimana mungkin tidak mengenalinya? Saat itu pada hari pertama masuk kuliah saya bertemu Liu Ruyan. Sebagai perwakilan senior mahasiswi yang lebih tua memberi pidato di atas panggung. Keanggunan hidup. Pencahayaan mempesona. Tunggal pandangan sekilas. Saya terdiam begitu. Kemudian tidak bisa mengalihkan mata. Seorang teman kelas menertawakan saya dan bertanya, bagaimana kamu bisa terpesona? Ganti orang saja. Liu Suejie adalah bunga leher tinggi. Berapa banyak orang datang satu demi satu. Dan juga tidak membuatnya menatap lagi. Saya memang tidak mempercayai hal gaib. Orang lain adalah orang lain. Aku adalah aku sejak kecil sampai sekarang. Apa yang saya inginkan? Meskipun aku menabrak tembok selatan, aku tetap akan berjuang untuk fakta. Memang begitu. Aku tidak secerdas orang lain. Tidak memiliki bakat yang membuat segalanya mudah. Oleh karena itu saya bekerja 2 kali lipat. Sampai berhasil menempati tempat berkumpulnya para jenius. Aku mulai memperhatikan Liu Ruyan. Semakin aku memperhatikan, semakin terpikat. Mengikuti Liu Ruyan adalah tantangan terberat yang pernah saya hadapi sepanjang sejarah saya. Juga merupakan tantangan yang paling sulit untuk diatasi. Aku mengembara lama.
Tidak menemukan jalan keluar. Sampai hari itu aku bekerja paruh waktu di luar kampus. Namun, saya tidak dibayar gaji oleh bos. Saya membuat keributan di pintu gerai. Diblokir oleh beberapa pria besar dan kuat yang mengancam dan menakut-nakuti. Saya pikir dia tidak akan campur tangan. Namun ia tampak cukup kuat. Meskipun banyak, dia malah datang dan berdiri di depanku. Dia berkata, "Dia adalah pacar saya. Dia memperjuangkan hak saya." Teman-temannya yang bersamanya juga ikut serta dalam tindakan heroik ini. Ternyata setiap orang sangat pandai berbicara. Dengan alasan yang masuk akal. Pengamat di sekitar semakin banyak. Bergembira. Bos takut masalah menjadi besar. Gaji dibayarkan kepadaku. Peluang untuk menembus juga ditemukan pada saat itu. Karena saya berutang pada orang tersebut, setelah kejadian saya pantas mengucapkan terima kasih dengan mengajak makan bersama. Sekali dua kali, kami menambahkan kontak. Kali dua kali, frekuensi percakapan kami mulai meningkat semakin sering. Saya mulai mengenal temannya. Mulai lebih mendalam memahaminya. Orang ini mulai menyadari bahwa SIS Liu yang dingin ternyata memiliki selera tawa yang cukup rendah. SIS Liu yang tak terbatas dalam belajar. Ternyata ia adalah orang yang tidak pandai dalam kehidupan. SIS Liu yang sulit diikuti ternyata belum pernah berpacaran. Hari ke-377 dalam menggapainya. Dia menerima pengakuan saya. Sedangkan tentang hubungan yang berakhir kemudian, juga tidak begitu menegangkan. Menjadi jejak yang tak terlupakan. Hanya karena saya menemukan jarak antara saya dan sang jenius terlalu besar, saya menggaruk kepala. Masalah yang tidak dapat saya pecahkan selama sehari. Liu Ruyan hanya menoleh sekali lalu memahaminya. Dengan sedikit arahan dari guru. Efisiensinya bisa menjadi 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dan setiap kali saya mengajukan beberapa pertanyaan bodoh, menatap mataku, membuat saya merasa malu. Meskipun saya paham ini bukan niat. Pada hari ketika makalahku berhasil diterbitkan, aku bersemangat pergi menemui Liu Ruyan. Ingin berbagi kebahagiaan dengan dia. Namun saya mendengar dia bertanya kepada temannya dengan hati-hati tentang Liu Ruyan. Apakah pacarmu telah mempublikasikan makalahnya? Itu jurnal yang bagus. Anda benar-benar berusaha. Anda memang sangat kejam. Ngomong-ngomong, sebelumnya dekan merekomendasikan Anda pergi belajar di luar negeri selama setengah tahun. Anda menolak dan mengangguk kepada Liu Ruyan. Mengapa? Itu sebenarnya peluang bagus. Dia bertanya lagi. Aku pun menemani pacarku. Liu Ruyan menggelengkan kepala sambil tertawa. Dia mengatakan itu karena alasan saya sendiri. Saya tidak dapat menyesuaikan diri dengan keahlian berbahasa Inggris. Teman-teman tidak percaya, jadi mereka bilang ini aneh. Bukankah ini bukan percakapan yang berlebihan? Itu memang benar. Seringkali karena terlalu biasa saja, membuatku pada saat itu terasa kesulitan bernapas. Semua orang tahu jarak antara kita. Mereka berpikir bahwa pencapaian saya pasti mendapat bantuan dari Liu Ruyan. Dan juga mereka secara tidak sadar mengira kalau Liu Ruyan telah melakukan sesuatu yang tidak mendukung keputusannya. Maka saya menjadi pengaruh terbesar. Mengapa? Mengapa? Saya menggali lebih dalam alasan di balik pertanyaan ini. Liu Ruyan aku semakin ingin membuktikan diriku. Saya ingin menunjukkan bahwa saya pantas untuknya. Mau buktikan diri juga baik. Aku mulai tanpa sadar menolak bantuannya. Namun aku tetap tidak bisa mengikutinya. Justru membuatku kelelahan secara jasmani dan rohani. Bercerai memang sudah diperkirakan, pikiranku kembali terbungkus, dan ponsel berdengung. Terdengar beberapa panggilan, itu rekan saya Chen Ze yang memohonku pergi. Kami sudah membuat janji kemarin. Hari ini akan keluar untuk bermain bola saja. Saat aku menahan perasaan di dalam hati, Chen Ze melihatku pada pandangan pertama dan langsung mengerti. Di bawah pertanyaan berulang-ulangnya, aku terbuka sepenuhnya. Dia terkejut sebentar. Kemudian tertawa dan berkata, "Kenapa kau cemas?"
Bukankah yang harus khawatir adalah adik perempuanmu? Aku tak mengerti Liu Ruyan. Sekarang dia adalah mentor adik perempuanmu. Dengan kata lain, dia mengendalikan kehidupan dan kematian adik perempuanmu. Pada awalnya kalian berpisah, Liu Ruyan. Matanya yang merah mengeruk. Aku sudah tidak bisa menonton lagi. Kamu bahkan mengirimkan foto pernikahan kepadanya. Menyebut bahwa kamu akan menikahi wanita kaya cantik. Sekarang dia benar-benar bajingan. Jika aku adalah Liu Ruyan, aku sudah benci padamu sampai mati. Aku sudah menyadarinya. Maksud Chen Zhe adalah Liu Ruyan akan. Karena aku, dia tidak memakai sepatu kecil. Aku menutup mata dengan diam di dalam hati. Jia Mei juga memainkan kartu lagi. Semoga beruntung. Selain itu, aku juga tidak bisa melakukannya. Sementara bermain bola sampai setengah jalan, saya menerima panggilan dari polisi. Dia mengatakan Ji tidak memulai perselisihan dengan seseorang di game. Jika tidak setuju, pasti akan bertarung. Sekarang di kantor polisi orang meminta saya menjemput seseorang dan saya putuskan telepon. Mengambil beberapa napas dalam-dalam. Chen De bertanya. Kenapa? Hari ini berhenti dulu di sini. Meneruskan bicara dengan senyum tipis seolah-olah tidak tertawa. Saya harus membersihkan pintu masuk saya. Saat tiba di kantor polisi, saya langsung melihat Ji Meiyo yang berbatu di hidung dan wajahnya bengkak. Semua kemarahan menghilang dalam satu saat. Saya memegang wajahnya, melihat ke kiri dan ke kanan sambil bersandar. Siapa yang bisa melakukan serangan ini? Bagaimana bisa begitu kejam? Siapa sih yang memukul saudara laki-laki? Ji Mei memiliki ekspresi menjadi sangat aneh. Dia menurunkan suaranya. Seseorang menarik tangan saya ke bawah. Kita bicara lagi nanti. Kamu pergi dulu cari tanda tangan polisi. Pertama keluarkan saya keluar. Saya terkejut. Mengernyitkan dahi. Memandang dia bertanya. Kenapa tanganmu yang pertama bergerak? Tidak ada orang di dalam ruangan yang dulu menggerakkan tangan. Saya menolak dan berkata. Maka apa yang membuatmu cemas? Apakah orang tua dari pihak lain sudah datang? Sambil memutar kepala saya melihat seorang gadis kecil yang juga memakai hiasan berwarna. Dia duduk tak jauh di sana. Melihatku menatapnya, ia memandang marah. Haha, saya merasa lucu. Si anak ini sangat menarik diri dan hendak maju. Tetapi ia ditarik kembali oleh Ji Mei. Bro, ayo pergi. Cepat pergi. Saya memohon padamu. Aku berhenti sejenak. Tidak terasa benar. Gadis ini tampaknya tidak beres. Aku menatapnya dari atas. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu tampak seperti menemukan hantu? Dia tidak berbicara. Tatapannya melewati bahu saya. Mengarah langsung ke belakangku. Aku mengikuti pandangannya dan menoleh. Oh. Lebih baik aku melihat hantu. Seorang wanita tubuhnya tinggi. Ia sedang datang bersama polisi. Kaki panjang, pinggang tipis. Wajahnya dingin dan anggun. Rambutnya rapi terlipat di belakang kepala. Menampilkan dahi bersih. Leher panjang. Dan memakai kacamata berbingkai emas di hidungnya yang tegak. Sangat indah. Aura juga kuat. Berhubungan dengan menariknya 4 tahun yang lalu. Menjadi lebih dewasa. Melihat wajahnya jelas. Aku secara tak sadar memutar kepalaku. Gadis itu bibi kecil mendekati Liu Ruyan. Suaranya tiba-tiba naik. Dia menunjuk ke arah kami sambil berkata. Iya, dia memang menampar saya. Meskipun tangan saya dulu sudah terlibat. Tapi aku tidak sengaja. Orang ini memang licik. Wajahnya tetap tidak pucat. Guru tua? Saat gadis itu menelepon Liu Ruyan, Ji pun tak sengaja mendengarnya. Dan menyadari bahwa orang yang bertabrakan dengannya ternyata adalah sepupu sang mentor. Apa ini karma buruk? Aku mengutuk dengan suara rendah. Segera ingin lari. Tidak bisa datang tepat waktu. Menatap tanpa ekspresi.
Pandangannya berhenti sejenak di tubuh Ji. Kemudian jatuh pada saya. Mengajukan pertanyaan. Orang ini adalah kakak saya. Dia tidak menundukkan kepala dan berkata kepada Liu Ruyan bahwa dia sedang berpikir, sambil mengangguk. Oh, kakakmu yang menikah hari ini. Kulit kepala saya bergetar. Tubuhnya kaku. Berbalik menatap Liu Ruyan. Gadis itu merespon cepat. Dia segera menyadari sesuatu. Kemudian tertawa terdengar. Kamu adalah murid tante kecil saya. Dia menunjuk dan tidak bertanya. Kemudian tertawa kecil sambil membuat wajah konyol. Saya berkata, kenapa kamu tidak lagi sombong? Hahaha. Tidak ada warna di wajahnya. Berubah satu kali biru lalu putih. Dia diam tanpa berkata. Gadis itu tampak tidak begitu kejam, meskipun masih muda. Ini menunjukkan sikap terbuka, setiap inci terukur. Cepat maafkan saya. Jika tidak, bibi kecilku akan memaksa kamu berbicara. Detik berikutnya punggung kepala dia dipukul satu kali. Dia terkejut. Saat memalingkan, menatap dingin dan berkata bahwa kamu yang harus meminta maaf. Di luar kantor polisi. Ji Mei kembali merasa sangat terharu. Guru memang memisahkan publik dan pribadi. Aku ingin bersumpah setia kepada. Bro? Kamu kemana? Aku melangkah satu kali. Berusaha keluar licin gagal. Rasa malu. Berdiri di bawah lampu jalan yang baru saja menyala. Diam tanpa berkata. Liu Ruyan dan gadis itu juga keluar. Gadis tersebut menunduk kepala, merasa kesal, meninggalkan Liu Ruyan. Lalu langsung berjalan menuju kami. Ji Mei juga berubah menjadi seekor kelabang. Tergesa-gesa sampai mati. Menunduk dengan ketaatan. Berteriak. Guru. Liu Ruyan menganggukkan kepala. Secara tak sengaja menyerahkan ponselnya kepada saya sambil berkata. Tambahkan kontak saja. Mengenai kondisi belajar Ji Mei lagi. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Saya terkejut. Apakah Ji Mei lagi masih pelajar SMA? Juga perlu menyinkronkan kondisi belajar dengan orang tua. Namun dia sudah mengatakan begitu. Menolak akan terasa canggung. Di bawah pengawasan Ji Mei Yu. Saya bertukar kontak dengan. Menambahkan WeChat. Berdiri menunduk, mengetik beberapa kali di ponsel. Sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Beberapa detik kemudian. Dia juga tidak mengangkat kepala. Tiba-tiba berkata. Belum sempat mengucapkan selamat menikah baru kepada Pak Ji hari ini. Saya melompat sedikit ke arahnya. Terima kasih. Apa pekerjaan istri Tuan Ji? Menatap saya. Dengan senyuman sopan, dia berkata. Menurut? Saudara perempuannya bekerja di industri keuangan. Secara spesifik apa pekerjaannya? Saya sedikit penasaran. Saya langsung bertanya. Dia bekerja di bank. Menyela dengan berbisik. Saya tampaknya mengatakan bahwa ini adalah industri konstruksi. Senyum di wajah saya hampir tidak bisa dipertahankan. Liu Ruyan tersenyum sebentar. Mengatakan, oh, itu saya salah ingat. Saya berbalik menuju supermarket sebelah. Sambil berkata, aduh, kalian haus, kan? Aku akan membeli botol air. Juga merasakan suasana sekarang menjadi agak canggung. Namun dia tidak menemukan sumber keanehan itu. Di dalam pikirannya hanya ada gambaran Liu Ruyan yang baru saja menegakkan prinsip besar dan menghancurkan keluarganya. Di antara keponakan perempuan dan murid. Dia memilih siswa ini. Tiba-tiba, perasaan takut terhadap mentor gunung esnya berubah menjadi rasa hormat seketika. Lebih adil. Sangat tidak egois. Semakin memikirkannya, semakin terasa. Dia berbohong demi bisa menonton konser. Tindakan mengajukan cuti terlihat sangat memalukan. Guru, sebenarnya saya menipu kamu. Ji Mei juga dipindahkan ke Liu Ruyan. Dan memanggil orang sebelumnya sambil menggaruk kepala.
Mengatakan bahwa kakak saya tidak menikah hari ini. Liu Ruyan tetap tenang. Tampak tidak marah, ia bertanya. Oh, foto pernikahan itu adalah yang sebelumnya. Juga bukan Ji Mei yang sangat cemas. Tetapi tetap memutuskan untuk jujur. Foto pernikahan kakak saya sebelumnya saat bekerja paruh waktu sebagai model sebenarnya adalah contoh foto yang dia ambil. Dia juga pernah menggunakan foto seperti itu untuk menipu mantan pacarnya yang terus mengusik. Namun guru, Anda begitu dihormati. Bagaimana bisa dibandingkan dengan mantan pacar yang terus memaksa? Saya tidak ingin menipu Anda. Jadi saya akan jujur kepada Anda. Takut ketika saya melesat keluar dari supermarket, sebuah petikan akan menampar mulutnya yang bau. Menutupinya erat. Tak ada ekspresi marah di wajahnya. Keringat dingin sudah mengalir. Baru saja keluar dari supermarket. Saya kebetulan mendengarnya berbicara kepada tentang apa yang diceritakan mantan pacarnya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan dengan benar. SIS. Sebelum keluar hari ini, kamu lupa minum obat, kan? Saya tersenyum lemah dan berkata. Cepat katakan selamat tinggal kepada Guru Liu. Kakak akan membawamu pulang untuk minum obat. Ji Mei kembali diam. Hanya mengangguk sekali. Tangan lain saya memegangnya dan tersenyut pahit. Melihat anak itu benar tidak sopan. Saya menoleh ke dan berkata lagi. Selain itu, adalah orang yang terhormat. Dia tidak akan membuatmu kesulitan dalam studi. Tetap diam. Hanya mengangguk saja. Dia perlahan mendorong pintu dan saya masuk ke ruang belajar seolah-olah jiwa yang berkelana. Kenapa kamu pergi? Dia tidak menoleh dan berkata. Saya akan memeriksa apakah masih dapat mengganti dosen pembimbing? Saya sedang hendak menenangkan dia. Tidak seharusnya telepon saja bergetar 2 kali. Saya membuka dan melihat. Itu pesan dari. Kamu benar-benar menikah. Cepat, bersikap seperti pulang ke rumah. Sepertinya dia belum mampu. Hanya sekilas berkata. Tentu saja dia mengirim pesan lagi. Selamat menikah. Saya gemetar. Membalas dengan canggung. Terima kasih. Jadi, mengapa dalam pernikahan kedua kamu tidak mencari aku? Aku menutup mata. Jika sudah tahu lebih awal, saya tidak akan kembali. Pada mulanya hanya sekadar bicara begitu saja. Siapa sangka orang ini begitu serius? Jadi kamu tak keberatan? Jika tidak keberatan, aku tidak punya lagi trik. Bagaimana kalau menunggu pernikahan ketiga saya? Liu Ruyan berkata kamu tidak dapat dipercaya. Aku tidak percaya lagi padamu. Aku diam sejenak lalu bertanya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Liu Ruyan mengirim sebuah kalimat. Selama kita menyembunyikannya sedikit. Istri kamu seharusnya tidak akan mengetahuinya. Kamu gila? Ya. Aku tak bisa berkata dan menundukkan kepala. Dengan seketika melemparkan ponsel ke sofa. Liu Ruyan dulu cukup dingin. Sangat dingin. Aku selalu ingin menggelitik dia. Kenapa sekarang ia terasa seperti orang lain? Keesokan harinya saat bekerja. Aku memiliki 2 lingkaran hitam besar di bawah mata. Rekan kerja terkejut. Tanya aku. Kamu keluar tadi malam membuat wajah bayi. Aku menarik sudut bibirku. Sesampai masuk, aku melihat beberapa wajah muda yang segar. Penuh canggung dan penahanan diri. Rekan kerja berkata. Semua orang adalah magang baru. Departemen kita juga mendapat beberapa. Sambil berbicara sambil menuju ke meja kerja kami. Aku terpaku melihat orang tersebut berdiri di samping mejaku. Rekan kerja tertawa ringan dan berkata. Xia Oli datang pagi-pagi sekali. Ini Jibada yang akan membawamu selama periode ini. Xia Oli menatapku dengan mata besar. Lihat beberapa detik. Semua orang juga menjadi lebih ganas. Bisakah tidak menjadi begitu?
Saya baru semalam melihat Xiao Liu dan Liu Yuan. Saya kira saudara tiri tersebut berusia 18-19 tahun. Ternyata dia sudah hampir lulus di tahun akhir. Dia mungkin memiliki wajah seperti bayi. Tampaknya usianya lebih muda, tak seharusnya. Saya tidak punya kata untuk itu. Ruo Yun, seorang lulusan tahun akhir program manajemen keuangan di Universitas Shangjing, ditugaskan sebagai intern Anda. Rekan kerja menoleh dan datang. Berbisik, saya secara khusus memilih satu yang cantik untukmu. Sejenak aku merasa sakit kepala. Setelah rekan pergi, saya duduk di tempat kerja. Di samping, Liu Ruoyun tidak menonjol seperti semalam. Dia berdiri dengan sopan di sisiku. Tanya kepada Un Chleji. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kirim surat. Secara langsung membuatku merasa sudah tua 10 tahun. Aku menyerahkan 2 laporan kepadanya. Mengatakan bantu cetak saja. Lalu aku memberi kamu beberapa materi. Kamu kenali dulu. Mengenal baik. Berjalan pergi sambil membawa laporan. Dia berdiri di depan printer. Mengernyit dan meneliti selama setengah hari. Aku minum kopi sambil melihat ke sana. Semakin lama melihat, semakin dirasakan bahwa alis dan matanya Liu Ruoyun seperti Liu Ruyan. Terutama ketika mengernyitnya, aku menatapnya. Tiba-tiba saya teringat beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu saya dan Liu Ruyan baru saja menetapkan hubungan cinta. Keduanya sangat polos dan muda. Saat akhir pekan, aku suka menariknya keluar kampus untuk bersantai. Tiba-tiba saya melihat seorang laki-laki dengan ransel yang tergantung, dan saya langsung terpesona. Kemudian dengan semangat, aku naik dan bertanya tentang Ling. Laki-laki itu tersenyum sedikit malu-malu. Saya agak kecewa karena pacar saya membuatnya dengan tangan sendiri. Namun, aku tidak terlalu memperhatikannya. Segera lagi, aku tertarik pada kedai gorengan yang antri panjang di sampingnya. Namun aku tidak menyangka Liu Ruyan diam-diam menanyakan alamat pembelian paket bahan tersebut kepada laki-laki itu. Dia mulai mempelajari boneka kun-kun itu. Malam 2 hari kemudian, teman sekamar Liu Ruyan mengirimi saya foto yang diambil diam-diam. Foto. Duduk di depan lampu meja dengan penuh konsentrasi mengolah beberapa bola benang. Rambutnya yang biasanya teratur dan halus digulung menjadi bentuk sarang ayam. Dia mengerutkan alisnya, dan kacamatasnya tergelincir hingga menempel di ujung hidung. Ekspresi publik tampak seperti sedang mencari solusi atas masalah abad ini. Teman sekamarnya mengirim beberapa pesan. Hahaha. Saya tertawa terbahak-bahak. Ternyata bisa melihat kesulitan melawan muridnya. Saya bilang, sebenarnya ketika dia menulis makalah, tidak seharusnya seperti ini. Aku harus mengambil lebih banyak foto untuk kenang-kenangan. Saya tidak dapat menjelaskan perasaan apa yang muncul ketika melihat foto ini. Hanya sekadar menatap gelisah selama beberapa detik. Kemudian menekan lama untuk menyimpan. Lalu perlahan-lahan menggambar beberapa ponsel. Namun foto ini tetap berada di album saya. Jangan lihat, Ji Boda. Ren Xiaoliu tampak seolah-olah tangan dan kakinya bersatu setelah Anda melihatnya. Rekan kerja berbisik memanggilku 1 kali. Saya segera kembali sadar. Melihat dengan seksama. Liu Ruyan berdiri di depan printer. Tangan dan kakinya kaku. Dahi sudah mengeluarkan tetesan keringat dingin. Baiklah. Aku tanpa ekspresi. Saat berfokus pada hayalan. Memang terlihat cukup serius. Sepertinya membuat orang takut sampai habis. Saya sentuh hidung saya, agak malu. Untuk menunjukkan permintaan maaf. Saya juga memesan 1 cangkir milk tea kepadanya. Namun dia tetap sangat terikat sepanjang hari. Dia bahkan tidak berani bertukar pandang dengan saya. Oh. Mungkin karena kejadian malam tadi. Takut saya akan membalas dendam secara pribadi. Orang muda memang cenderung berpikir berlebihan. Saya bersiap untuk berbicara dengannya setelah jam kerja. Saat saya hendak mendekati dia, saya melihat bahwa ia sudah mengolesi kulit kakinya dengan minyak. Saya tampak penuh tanda tanya. Bagi menampilkan magangnya, Liu Ruyan sementara tinggal di rumah Liu Yunyan. Sepanjang malam, Liu Ruyan menghela napas panjang dan pendek. Liu Yuyan berkata,
Jika masih bernafas lagi, keluar saja. Liu Ruyun akhirnya berbicara. Tante kecil, saya menghadapi sebuah masalah. Liu Yuyan meletakkan pasta yang baru saja dibuat di depannya. Tanyalah apa masalah sulitnya? Mengaduk-mengaduk mie. Mie terlihat pahit, lalu berkata. Saya hari ini pergi magang. Ternyata rekan seniorku yang bersamanya adalah saudara laki-laki murid Anda, berhenti sejenak. Dia menoleh ke belakang melihatnya dan menyebutkan Ji Boda. Tante kecil? Apakah kau masih ingat? Bertanya apa yang terjadi padanya? Saya merasakan menegurnya dengan lembut. Dia sepertinya agak menyukai saya. Tidak hanya makan diam-diam. Saya memesan 1 gelas teh susu. Setelah pulang kerja, dia masih ingin datang untuk berinteraksi lebih lanjut dengan saya. Aku sangat gugup sehingga segera memanfaatkan peluang itu untuk lari. Ji Boda, yang terlihat cukup tampan, juga memiliki pesona. Namun saya lebih menyukai anjing kecil. Sangat mempersulit orang. Menghela napas. Hanya hendak menundukkan kepala dan makan mie. Mie di atas meja dibawa orang bersamaan dengan piringnya. Liu Ruoyun menatap pelaku utama. Menanyakan, Tante kecil? Liu Ruyan terasa dingin. Buka aku. Saya masih memiliki tenaga ketika pulang kerja di sini. Mimpi sihir di siang hari. Seharusnya tidak perlu makan. Liu Ruoyun menatapku dengan ekspresi serius. Saya sudah pulang kerja ke rumah. Setelah beberapa saat, saya akan menampilkan foto kerajinan tangan Liu Ruyan. Diperbesar selama beberapa detik. Saya tanpa sadar tersenyum. Suara terdengar canggung. Senyuman belum sempat hilang. Pesan utama langsung dikirim ke Liu. Liu Ruoyun, kamu tertarik padanya. Saya memperbesar mata saya. Sebuah rangkaian batuk hebat. Kemudian mengetik dengan semangat. Itu benar betul kata berbahaya yang menakutkan. Aku datang hanya untuk memastikan bahwa respons Liu Ruyan sangat cepat. Dan setiap kalimatnya menakjubkan. Kecuali sedikit lebih muda. Dia tidak bisa dibandingkan denganku dimanapun. Kamu bahkan tidak menghargai aku. Jangan bahkan berbicara tentang dia. Aku langsung memperlihatkan orang tua di kereta bawah tanah yang memegang ponsel. Wajahnya hampir menutup pintu ruangannya. Tidak ada yang memaksa Musim membuka pintunya. Bro? Aku memasukkan ponsel ke dalam saku satu persatu. Dan tidak tahu apa yang membuat hatiku gelisah. Aku belum memanggilnya sampai malam depan. Ayo kita makan barbeque. Kamu traktir, oke? Aku tidak memalingkan kepala dan pergi. Sambil santai saya mengangkat pintunya. Saya menghela napas lega. Mengeluarkan ponsel dari saku. Lalu terhenti. Baru saja tidak terkunci, saya tersentuh secara tidak sengaja. Antarmuka chat dengan Liu Ruyan sudah diisi penuh oleh emotikon. Semua gambar yang biasa saya gunakan bersamanya ketika main-main. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Aku ingin memegangmu seperti sebuah bola. Klik GPG. Tidak ada yang bisa menolak. Kak. Tentu saja kamu juga tidak bisa. Klik YP kalimat. Ketika kamu mengabaikan aku. Dan siapa yang dipanaskan lagi? JPG, banyak harta karunmu. Dan saya terbaring di tumpukan sampah. GPG gambar paling atas adalah gambar Liu Ruyan yang saya temukan tadi malam, sedang membuat kerajinan di bawah lampu. Saya menekan tombol dengan gila, memulai proses penghapusan berulang. Menghapus sebagian besar. Namun satu-satunya foto itu sudah kedaluarsa. Dahi saya tiba-tiba berdetak kuat. Sedang ingin mengirim sesuatu? Saat meredakan ketidaknyamanan. Tiba-tiba saya melihat pesan yang dikirim oleh. Sebuah tanda tanya. Menyertakan foto tersebut. Baiklah. Sekarang tidak bisa dimuat lagi. Saya ragu dan melompat. Merespons kamu bahwa piyama ini tampak cukup nyaman. Ingin bertanya apakah kamu punya link? Berbicara tanpa kata. Saat membalas saya secara dangkal. Bisakah mencari alasan yang layak? Saya merasa apa yang dia katakan masuk akal. Tapi dapat menjelaskan mengapa saya menyimpan foto mantan pacar saya.
Selama bertahun-tahun, sulit bagi saya menemukan alasan yang layak. Duduk di depan meja belajar. Memikirkan hampir 10 menit. Saya tidak dapat memikirkannya. Sebaliknya, Liu Ruyan kembali mengirimkan pesannya. Aku terhenti. Dia bilang aku di bawah rumahmu. Ketika aku turun ke lantai bawah, satu pandang saja sudah melihat Liu Ruyan berdiri di bawah lampu jalan. Dia mengenakan jaket rajutan sederhana dan celana jeans. Rambutnya tidak lagi begitu terurus. Ada lebih banyak potongan rambut di dahinya. Santai dan malas. Ketika dia memandangku, aku langsung teringat dengannya berusia 20 tahun. Selama bertahun-tahun, ia telah berubah banyak. Dia menatap dengan seksama. Dia masih tetap dia. Aku berhenti di depannya, bernafas sesak. Menanyakan, kenapa kamu datang? Setelah melihat gambar yang kamu kirim. Sudah berangkat. Berkata, saya hanya ingin datang untuk mendengarkan penjelasanmu. Dia berdiam sejenak. Menambahkan, saya, yang tidak begitu sekadar, terkejut. Memandang lampu keruhnya yang berwarna kuning. Menyinari setengah wajahnya. Sisi lainnya alis dan mata terpendam di bayang-bayang. Aku tidak melihatnya secara nyata. Tetapi masih bisa merasakan sikap kerasnya padanya saat ini. Mendekat satu langkah ke arahku. Dengan sedikit miring ke depan. Kami sudah berpisah 3 tahun. Mengapa kamu masih menyimpan fotoku? Aku menahan napas. Tak berbicara selama sejenak. Sulit untuk menjawab. Li Ryan tersenyum. Apakah sulit bagi Anda mengakui bahwa Anda masih mencintaiku? Aku seolah diserang di ekor. Ternyata hampir melompat. Berbicara? Jangan bicara sembarangan. Aku sudah menikah. Li Ryan mengencangkan mata. Mengatakan, oh, kamu keluar pada tengah malam untuk bertemu wanita lain. Apakah istrimu tidak keberatan? Tidak keberatan. Aku berpura-pura tenang saja. Istri saya, Li Ryan, yang dermawan, tersenyum lagi. Mengatakan postur tubuhnya. Dia berdiri tegak, menoleh ke arah saya sejenak. Tawa di wajahnya perlahan menghilang. Jiboda, setelah ini mari kita jadi teman saja. Dia mengatakan bahwa seharusnya saya tidak merasa seperti menghadapi musuh besar ketika bertemu dengannya. Saya sudah melepaskannya. Saya mengedipkan mata. Menundukkan kepala dan melihatnya. Saya meletakkan Liu Ruyan. Ekspresinya santai dan tenang. Sungguh tidak ada campuran emosi dalam tatapannya. Aku juga baru saja memiliki seorang pria yang disukainya. Ada rencana untuk mengejarnya dengan serius. Baik pernikahan kedua Pak Ji. Setelah itu saya tidak akan campur lagi. Dia memanjangkan tangan ke arahku dan berkata, Tuan Liu Ziji hidup bahagia. Aku menatap tangannya perlahan. Menaruh tangan saya di telapak tangannya. Liu Ruyan memegang tangan saya. Kemudian melepaskannya. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, sungguh ia bersikap seperti teman. Mengacungkan tangannya kepada saya. Berpaling pergi. Hingga bayangannya hilang di sudut tikungan. Aku baru saja tenang kembali. Menunduk. Melihat telapak tanganku memegang suhu yang milik Liu Ruyan. Di angin dingin musim gugur, semuanya benar-benar lenyap. Jantungku seolah tiba-tiba kehilangan sebuah bagian angin dingin. Dimasukkan melalui celah itu. Sungguh sangat tidak nyaman. Mengapa terasa tidak nyaman? Di bar, saudara-saudara yang tenang bertanya padaku. Aku mengangguk kepala bilang. Tidak tahu, tidak tahu. Dia menggoyangkan mata putihnya dan berkata, aku melihatmu begitu jelas dan terang. Kamu pikir Liu Ruyan akan selalu menunggumu terus-menerus. Menjadi cukup unggul? Cukup bersinar-bersinar. Berdiri di sampingnya? Namun tidak akan tertelan atau ditutupi oleh sinarnya. Namun, tidak ada yang akan menunggu Anda di tempatnya sepanjang hidup mereka. Dan Anda menetapkan standar terlalu tinggi pada diri sendiri. Bagi Anda,
karena kecepatan unggulnya terlalu lambat. Jadi, akhir ini, Anda sudah harus mengetahuinya sebelumnya, bukan? Saya minum sedikit alkohol. Respon saya menjadi lambat. Pernyataan Chen Zhe. Dalam otak saya berputar beberapa kali sebelum saya mengerti. Saya menatap gelas minuman di depanku dan membuka bibir. Ingin membantah, tapi tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Akui saja. Dia menepuk-nepuk bahu saya. Kata, "Kamu sudah lama suka Liu Ruyan, terimalah itu." Dia menghela napas lalu berkata, "Dia sekarang tidak menyayangi Anda lagi. Anda selalu tidak adil padanya. Sekarang situasi ini, meskipun saya adalah kulit mata Anda, saya tetap harus mengeluh satu kalimat. Kamu memang membuat dirimu sendiri menjadi korban. Terlalu kejam. Chen Zhe terlalu kejam. Hal kecil yang aku sembunyikan. Perasaan malu untuk diutarakan secara lisan. Dia mengatakan semuanya dengan bahasa paling tajam. Rasa hormat diri yang sayu belum sempat keluar. Dia sudah menjeritkan kenyataan dan menimpanya di hadapanku. Kemudian, dia membuka kulit mataku. Membiarkannya melihat segala sesuatu dengan jelas. Bahkan tidak memberiku pilihan untuk berpura-pura bodoh atau mengelak. Aku tetap diam. Gelas minum di depan saya memang kosong satu gelas setelah gelas lain. Hangovernya membuatku bekerja pada hari berikutnya dengan kepala hampir meledak. Bahkan intern Liu Ruoyun sudah melihat bahwa ada yang tidak beres dengan saya. Uncleji, apakah kamu baik-baik saja? Aku menggelengkan kepala. Mengambil kesempatan saat waktu istirahat siang masih tersisa sedikit. Saya memanggil Liu Ruoyun ke ruang tangga. Kami berbincang baik-baik 2 kalimat. Juga secara terbuka dan tersembunyi menunjukkan serangkaian perilaku saya kemarin. Tanpa ada maksud lain. Liu Ruoyun bukan orang bodoh. Segera memahami. Ia menerima dengan baik. Dia tidak lagi menghindari saya seperti sebelumnya. Jika ada yang tidak dimengerti, dia juga akan aktif bertanya kepada saya. Pekerjaan yang saya serahkan kepadanya juga diperlakukan secara serius. Seiring waktu, ia juga akan bercanda bersamaku di sela-sela waktu luang. Ken Unchle, kamu mendorong kontak kakak perempuanku ke saya. Aku nanti meminta maaf padanya. Saya hahaha hari itu setelah pulang dari kantor polisi. Ibu saya masih menelepon mengoreksi saya cukup lama. Saya tersenyum dan berkata, "Ini sudah selesai kerja beberapa saat lalu. Mengapa belum pulang?" Liu Ruoyun membalas. Tante kecilku pergi ke rapat urusan luar negeri. Dia tidak berada di rumah. Tidak ada yang memasak. Aku sedang mencari tempat untuk makan. Saat menyebutkan, di otakku, ada lagi gelombang tak terjelaskan bersamanya. Tante kecilmu masih bisa memasak, ya? Kemampuannya dalam masakan cukup baik. Dia tiba-tiba kembali, dan aku merasa mungkin benar. Tak seorang pun akan tetap di tempat yang sama menunggu saya. Juga berubah. Aku masih ingat ketika dia pertama kali memasak. Karena aku sakit, dia memasak untukku. Akhirnya aku memulai berdiri sambil membawa tubuh yang sakit. Kesibukan tersebut memadamkan api di dapur, seperti kue manusia. Pada waktu itu aku belum pernah melakukannya. Aku berharap suatu hari nanti akan menjadi ahli masak dalam telinga orang lain. Tante ternyata tidak dapat memasak. Saya mendengar ibuku mengatakan. Sepertinya dia belajar karena laki-laki yang disukainya. Aku mengingat kata-kata Liu Ruyan saat makan malam itu. Saya juga baru saja memiliki pria yang saya sukai. Berencana mengejar dengan serius. Hampir secara otomatis. Saya memutar balik topik dengan tegang. Jika kamu tidak keberatan, datang ke rumahku makan. Ternyata Jimei juga di sini. Kalian pasti punya banyak topik bersama. Baiklah. Liu Ruoyun tampak sangat percaya diri. Dia hanya menghabiskan 3 detik menyelesaikan barang-barangnya lalu pergi. Tuan Ji. Aku tak bisa berkata-kata. Semua mengatakan bahwa keponakannya mirip kamu, tapi bagaimana dia tidak sama sekali dengan Liu Ruyan? Liu Ruoyun dan Jimei hanya berbedanya 3 hal. Mereka juga suka menonton pasangan selebriti pria.
kekuatan memasak yang saya lakukan. Keduanya sudah selalu memiliki permusuhan terhadap perempuan. Mereka sudah sangat akrab. Paling sering mereka bicarakan adalah Liu Ruyan. Membicarakan seperti dia di rumah. Membicarakan seperti dia di sekolah. Mengkritik dia yang licin dan berbicara tajam. Mengkritik dia tidak memiliki perasaan. Aku menegakkan telingaku mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun Ji belum pernah berjalan di sampingku. Juga tidak tahu bahwa masakan kakak saya gosong. Aku menunduk melihat daging yang agak gosong di wajan. Diam. Aku juga menyadari sendiri. Setelah Liu Ruyan memberitahuku secara langsung bahwa dia tidak lagi menyukai aku. Aku malah mulai memikirkan kabarnya. Hidup adalah pengalaman yang sangat terlambat mengetahui segala hal. Pernyataan ini memang benar. Aku terlambat menyadari, diriku mencintai dan mempedulikan Liu Ruyan. Keterlambatan dalam kesadaran, aku terlalu percaya diri. Mendengar kabar tentang Liu Ruyan lagi. 1 minggu kemudian, Liu Ruoyun dan seorang intern lainnya berkelahi. Bercengkeram dengan sangat keras. Hampir memulai perkelahian. Saya dihentikan oleh rekan-rekan. Sebagai mentor Liu Ruoyun, dengan terburu-buru dipanggil ke lokasi. Mata Liu Ruoyun menjadi merah menyala. Menghembuskan napas berat. Tampaknya seluruh tubuhnya seperti landak berbulu berkutik. Tuhan, bersihkan mulutmu. Satu gadis lain juga mahasiswa tahun terakhir. Dia tidak hanya tidak menutup mulutnya ketika mendengar kabar, namun malah mengeluarkan ejekan. Bagaimana Anda bisa memiliki muka untuk melakukan hal itu dan tetap menolak agar orang membicarakannya? Dengan berpegang pada statusnya sebagai profesor. Siswa saya sendiri melakukan hal sejenis. Dia memang orang tercela. Kamu masih mempertahankannya. Kamu juga bukan orang baik. Liu Ruoyun suasananya buruk. Aku memang dituduh salah. Aku merobek mulutmu. Dia segera mau menyerang. Saya kembali sadar dari terkejut. Cepat pergi menahan dia. Dan tarik satu rekan kerja lain sekaligus. Akhirnya berhasil menariknya masuk. Ruang minum. Aku bertanya. Apa yang terjadi? Liu Ruoyun diam. Wajahnya sangat tidak menyenangkan. Dia langsung mengucapkan satu kalimat. Aku percaya pada tantenya. Dia bukan orang seperti itu. Kemudian mendorong pintu dan pergi. Di bawah mata semua orang. Jadi begitu saja tidak masuk kerja? Rekan kerja menghela napas. Orang muda itu memanipulasi teleponnya 2 kali. Kemudian ia menyerahkan kepada saya janji. Lihatlah berita yang meledak 1 jam lalu. Saya mengangkatnya dan melihat. Pikiran saya langsung crash. Di ponsel terlihat berita sensasional yang dipublikasikan oleh media sosial pendidikan lokal. Judulnya sangat mencolok. Mahasiswa mengajukan laporan resmi terhadap profesor atas dugaan pemerasan mahasiswa dan tulisan artikelnya yang sangat bersifat provokatif. Menjelaskan secara rinci tuntutan resmi atas nama seorang mahasiswa tahun kedua, yang dituntut oleh profesor. Dalam teks disebutkan bahwa memanfaatkan kemudahan dalam membimbing tesis dan mengendalikan sumber daya akademik. Berulang kali meminta melakukan banyak tugas di luar penelitian. Seperti menjalankan tugas harian, membeli barang dan membawa banyak paket ke rumahnya untuk membersihkan. Bahkan meminta tetap siap di malam hari. Siap datang bila dipanggil. Jika tidak berjalan lancar, perubahan anehnya akan dihina oleh kata-katanya. Bahkan dengan menunda kelulusan atau memotong gaji. Ancaman. Byun Tao mengklaim bahwa karena takut, dia tidak dapat berkarier secara normal. Selalu menahan diri dan tidak bersuara. Hingga belakangan ini, karena tekanan mental yang terlalu besar, dia tidak dapat belajar dan hidup secara normal. Ia akhirnya memutuskan untuk muncul dan mengungkap wajah asli profesor cantik tersebut. Artikel tersebut juga dilengkapi dengan tangkapan layar percakapan yang diberi nomor. Isinya kabur. Namun pada malam hari ia datang ke kantor saya. Kamu telah menunjukkan performa bagus akhir-akhir ini. Kata-kata seperti, saya, sengaja dilingkari untuk menimbulkan spekulasi. Komentar di bawahnya sudah tidak dapat dilihat dengan tenang. Opini publik menunjukkan dominasi satu pihak.
Wah, orang gila mengenal wajahnya, tapi tidak mengerti hatinya ketika bersikap dingin. Yang mengejutkan adalah orang seperti ini yang tak punya muka. Berusia hanya 28 tahun sudah menjadi profesor. Pasti naik pangkat karena wajahnya, ya. Sekarang ia telah menunjukkan kelemahan. Mendukung hak-hak mahasiswa. Pencuri akademik seperti ini harus dihukum berat dan dikeluarkan. Tidak akan pernah direkrut. Pria Parubaya datang untuk memberi penjelasan. Tidak boleh menutupi orang jahat seperti ini. Aku hanya bilang saja. Wanita ini tampak seperti peri rubah saat menjadi dosen. Siap untuk menenangkan hati. Hehe. Hati saya tiba-tiba terhuyung. Seperti dipegang erat oleh tangan tak terlihat. Hampir tidak bisa bernapas. Menekan dan mengganggu. Itu tidak mungkin. Saya lebih paham daripada orang lain. Dia mungkin dingin dan tenang. Mungkin tidak pandai berkomunikasi. Namun dalam kehidupan pribadi, dia memiliki batasan dan prinsip yang hampir kaku. Pada masa itu ketika kita saling mencintai, dia bahkan akan memerah wajahnya dengan kaku karena inisiatif saya mendekat. Aku segera keluar dari ruang minum. Saya menemukan sudut yang tenang. Aku menelpon Jun Mei Yao. Telepon segera terhubung. Mendengar saya menanyakan tentang Liu Ruyan, Jun Mei Yao sekali lagi mengeluarkan kata kasar. Membuang gas. Guru Liu pasti salah dituduh. Itu orang bernama Bei Yuntao. Tulisan jurnal utamanya sebelumnya ternyata ditulis dengan membayar jasa. Bukti jelas. Guru Liu sebagai pembimbing dan anggota komite akademik menghapus haknya untuk kompetisi beasiswa PhD sesuai aturan. Dan mungkin menghadapi hukuman lebih serius. Dia ini memiliki dendam dan ingin membalas. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa dia menuduh palsu? Saya memaksa diri untuk tenang. Saat ini belum ada bukti langsung. Pada saat itu semua percakapan dilakukan secara pribadi atau rapat kecil. Tidak ada rekaman suara atau video. Pria tersebut sekarang menutup mulutnya sekali. Tambahkan bahwa di rumahnya tampak ada sedikit dorongan. Mencari seseorang untuk menulis esai kecil memicu keributan. Suara Ji Meyo penuh dengan rasa lemah. Sekarang opini publik sangat mengerikan. Para pimpinan sekolah sudah menemui Guru Liu pagi ini untuk berbicara. Memutus panggilan, saya kembali ke meja kerja dengan hati tidak tenang. Opini publik di internet masih terus berfermentasi. Profesor wanita Peking University menindas dan mengintimidasi mahasiswa. Bahkan naik ke daftar pencarian panas lokal. Berbagai laporan yang sulit dibedakan antara fakta dan fiksi terus muncul. Menggambarkan Liu Ruyan sebagai seseorang yang naik pangkat berkat kecantikannya. Kemudian memanfaatkan daji akademik kota untuk menindas mahasiswa. Meskipun ada beberapa siswa yang tampak bersangkutan yang muncul dan mengatakan, Guru Liu adalah orang yang jujur. Mungkin itu tuduhan palsu. Dan segera tenggelam dalam ombak kritik. Weibo resmi sekolah menengah cepat mempublikasikan pernyataan. Menyatakan pentingnya masalah tersebut. Telah membentuk tim investigasi khusus untuk melakukan verifikasi. Selama periode ini, menghentikan semua pekerjaan pengajaran dan penelitian Profesor Liu Ruyan. Dan berjanji bahwa setelah terverifikasi, tidak akan ada pembebasan dari penangguhan. Penyelidikan. Meskipun saya tahu ini adalah langkah penting dalam manajemen krisis. Tetapi melihat kata-kata, menghentikan pekerjaan. Hatiku tetap dingin setengah. Ini berarti, sebelum kebenaran terungkap, Liu Ruyan sudah dituduh secara pra-penyimpangan oleh opini publik. Reputasi akademik dan karirnya menghadapi dampak menghancurkan. Aku tidak bisa tenang. Tak terhitung kali membuka percakapan WeChat dengan Liu Ruyan, mengetik lalu menghapus. Saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya. Ingin memberitahunya. Saya percaya pada dia. Ingin memberi dukungan sedikit. Namun semua kata terasa begitu pucat dan lemah di saat ini. Pesan dikirim. Ternyata seperti batu tenggelam di lautan. Tidak ada tanggapan sama sekali. Dia saat ini berada di tengah badai. Tekanan yang dihadapi bisa dibayangkan. Yang sombong itu, yang teliti dan selalu bersinar terang, Liu Ruyan.
Sekarang diberi label yang sangat kotor. Bagaimana dia harus menyesuaikan diri? Khawatir, marah, gelisah, berbagai emosi. Seperti tanaman merayap mengikatku. Hampir membuat aku terengah-engah. Marah, saya berdiri tegak dari meja kerja. Lalu berbalik dan keluar. Rekan kerja bertanya terkejut. Jibo udah belum pulang kerja. Kamu kemana? Saya tidak akan bilang saya pekerja tambang. Sekarang saya harus pergi mencari dia sesuai apa yang dikatakan dia. Kami berteman. Teman tersebut sekaligus memberi saya alasan sempurna untuk muncul di sampingnya pada waktu ini secara sah. Alamat Liu Ruyan sudah saya ketahui sejak awal dari Liu Ruoyun. Karena itu saya sadar bahwa pikiranku berantakan. Saya juga tidak berani mengemudi. Langsung naik taksi sampai dekat rumah Liu Ruyan. Setelah turun, saya langsung menuju kompleks perumahannya. Di seberang kompleks ada sungai buatan yang sangat besar. Saat itu tengah hari, hampir tidak ada orang di trotoar pinggir danau. Namun saya sekaligus melihat siluet tubuh tipis yang tenang berdiri di bawah pohon willow. Saya berhenti sejenak. Sambil terkejut, saya hanya menatap bayangan belakangnya. Saya langsung mengenali. Dia mengenakan siluet tubuh tipis yang sederhana. Dia berdiri begitu saja. Tanpa bergerak, ia menatap permukaan danau yang tenang tanpa gelombang. Tidak tahu apa yang dipikirkan. Dia tentu tidak sempat berpikir lebih banyak. Saya hampir berlari dengan naluri ke depannya. Jantung berdenyut liar di dalam dada. Saya melompat ke belakangnya. Tidak sempat memperhatikan apapun. Tepat menahan tangannya. Dengan begitu kuat, bahkan saya sendiri terkejut. Tampaknya mengalami ketegangan ringan pada tubuhnya. Dia menoleh ke arah saya dengan terkejut. Di dalam matanya di balik lensa, muncul sekilas kesalahan. Kenapa kau berada di sini? Pernapasan saya tetap tenang. Suara saya dipenuhi ketegangan dan gemetar yang bahkan tak disadari sendiri. Menahan tangannya. Tidak ada niat untuk melepaskannya sama sekali. Menatap saya. Keheranan di wajahnya perlahan menghilang. Dia menarik sedikit sudut bibirnya. Menampilkan senyuman. Mengatakan, tidak melakukan apa-apa. Suara dia agak serak. Bermiliki rasa ketenangan yang aneh. Aku hanya menyadari bahwa selama bertahun-tahun ini pekerjaan terlalu sibuk. Padahal aku tidak menyadari bahwa pemandangannya di sekitar kompleks cukup bagus. Hari ini langkah saja saya tidak perlu menenangkan diri untuk datang berjalan-jalan. Dia masih punya mood untuk bercanda. Hati yang tergantung di lubang tenggorokan tiba-tiba jatuh kembali ke tempatnya. Aku menghela napas lega. Baru sadar aku masih memegang tangannya dengan kuat. Aku terlalu keras. Jari-jari terasa sedikit kesemutan. Seolah terkena panas. Aku tiba-tiba melepaskan tangannya. Secara canggung melipat semua jari tangan. Wajahku sedikit hangat, ya? Ya, itu cukup bagus. Aku dengan kering mengangguk. Antara kita terdiam beberapa detik. Hanya terdengar suara lembut angin menyentuh ranting willow kuning layu. Willow seperti asap memecah keheningan terlebih dahulu. Mengangkat diri menuju bangku di tepi danau. Penonton di bawah menanyakan apakah saya menjadi hantu? Baik. Saya mengangguk. Kami duduk berdampingan di bangku kayu. Di antara kami terjaga jarak sosial yang tepat. Seketika itu dorongan impulsif tersebut menghilang. Saat ini hanya tersisa ketidaknyamanan yang merembes dan cerita tentang tidak tahu bagaimana memulai. Saya diam-diam menatap dengan pandangan samping. Wajahnya tampak sedikit pucat. Mata di bawahnya memiliki nuansa kebiruan pekat yang halus. Jelas bahwa malam tadi tidak beristirahat dengan baik. Namun ekspresinya masih cukup tenang. Tidak ada kepanikan atau kemarahan seperti yang saya bayangkan. Saya mengembung suara di tenggorokan. Berusaha memecahkan keheningan berita. Aku melihatmu. Apakah kamu butuh bantuan? Aku berpaling. Menghadap padanya. Suara menjadi lebih mendesak. Saya mengenal beberapa pengacara yang sangat hebat. Yang khusus menangani kasus reputasi. Semua kasusnya memiliki tingkat kemenangan yang tinggi. Saya juga mempunyai seorang teman sekelas SMA.
yang kini bekerja secara lepas. Jaringan hubungan media sangat luas. Mungkin dia dapat membantu kita, atau membantu Anda, untuk memulihkan kebenaran dari perspektif yang berbeda. Saya langsung menyuarakan semua pikiran saya. Dengan antusias, saya menunjukkan jaringan dan sumber daya yang bisa saya gunakan kepada dia. Seolah dengan begitu dapat membuktikan bahwa saya cukup kuat sekarang. Yang dapat menjadi penopang bagi dia ketika ia membutuhkan. Liu Ruyan akhirnya menoleh dan memandang saya. Dia mendengarkan saya dengan tenang. Setelah selesai berbicara, dalam tatapannya tanpa ada emosi yang bersilau lewat. Terlalu cepat. Saya tidak menahankannya. Kemudian dia tertawa. Baiklah. Dia mengangguk. Suara berkata dengan lembut. Terima kasih, Ji Beida. Jadi, mohon bantu saya memperkenalkan diri. Dia terhenti sejenak. Melihat matanya dengan serius, dia berkata, kamu tetap hebat seperti dulu. Aku terkejut. Jantungku terasa seolah-olah disentuh sesuatu dengan lembut. Hebat. Aku belum pernah merasa diriku adalah orang yang kuat. Seperti berada di hadapannya di bawah cahaya memukau. Semua usaha dan pencapaian kecilku tampak begitu tidak signifikan. Aku berusaha keras membayangkan dirinya membuktikan diri, namun tak pernah memikirkan mata. Saya sebenarnya seperti apa? Sepertinya aku belum benar-benar mencoba menyelidikinya. Bagaimana saya melihat bahwa saya memiliki kehebatan? Saya perlahan-lahan hebat. Mengapa menutupi keadaan diri sendiri? Tampaknya tidak menyadarinya. Atau mengatakan dia tidak pernah menghancurkan kebaikan? Dia menatap permukaan danau. Diam sejenak. Tiba-tiba dengan suara lembut bertanya. Mengapa kamu tidak bertanya padaku apakah hal itu benar atau tidak? Saya hampir tidak ragu sedikit pun. Dengan lisan keluar begitu saja. Saya percaya tidak perlu alasan. Tidak memerlukan bukti. Karena dia adalah. Menoleh dan menatapku dengan mendalam selama cukup lama. Dia baru sedikit berkeringat. Suara dia lembut dan jelas. Terima kasih. Jantungku berdetak sekali. Tidak nyaman memindahkan pandangan. Berkata dengan tenang. Mau lihat teman? Beberapa hari berikutnya. Ketertarikan pada hal itu perlahan menurun. Seorang laki-laki bernama juga masih mengadakan beberapa kali siaran langsung. Menghadapi kamera. Dia menangis. Emosinya terasa kuat. Banyak netizen menanyakan rincian kejadian. Beberapa kali siaran langsung kemudian seseorang menemukan celah dalam ucapan dia. Siaran pertama. Dia mengatakan Liu Ruyan berada di malam hari setelah makan malam proyek. Meminta dia pergi membeli minuman pencerah. Namun pada siaran kedua berubah menjadi ketika bekerja lembur di laboratorium hingga larut malam, memintanya berkeliling untuk membeli makanan sore. Ketika seorang netizen cermat menunjukkan. Waktu dan tempat tidak cocok saat itu. Berikutnya faktur pembelian yang diposting juga menampilkan jejak modifikasi jelas. Ia membantah dengan emosi terpancar. Mengatakan, saya terlalu takut. Jadi saya menahan diri. Kemudian cepat-cepat berhenti siaran. Bagaimana akun anonim mengungkapkan. Byun Tao biasanya di laboratorium memiliki gaya yang kuat. Dan banyak keluhan tentang tugas proyek Liu Ruyan yang ditugaskan. Dia pernah mengeluh secara terbuka bahwa Profesor Liu tidak sensitif terhadap hubungan interpersonal dan menolak membuka makalah. Dan insiden, paper shooter, yang disebut-sebut juga bukan sekadar rumor kosong. Seorang orang yang mengetahui mengungkapkan. Komite akademik sekolah memang telah menerima surat pengaduan dengan nama asli. Sedang memeriksa. Di pihak Liu Ruyan, melalui pengacara yang saya perkenalkan. Telah secara resmi mengirim surat hukum kepada Byun Tao dan beberapa platform media sosial yang menyebarkan informasi palsu. Memulai prosedur hukum. Meskipun masih ada gangguan di internet, tapi suara rasional mulai secara bertahap mendominasi. Semakin banyak orang mulai menunggu hasil penyelidikan resmi sekolah dan pengadilan hukum. Semua hal tampaknya bergerak ke arah yang lebih baik. Saya dan Liu Ruyan juga terus menjaga hubungan. Terkadang saya akan menanyakan perkembangan kepada pengacara di pihak mereka. Atau mengirimkan beberapa informasi yang saya anggap berguna ke dia,
Dia selalu menjawab dengan sopan. Terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasnya. Konten percakapan kami terkontrol dan sopan. Tidak berlebihan. Seperti teman yang paling biasa saja. Proyek yang sedang saya tangani sudah mencapai fase kunci. Malammu harus makan bersama penanggung jawab pihak klien untuk menegosiasikan akhir. Sebelum detail akhir, komunikasi selalu dilakukan oleh seorang manajer pria dari pihak lain. Saya bersiap untuk pergi sendiri. Pada sore hari, mengajukan pertanyaan kepada. Malamnya ada rencana makan bersama pihak klien. Untung saja. Mata berseri. Di rumah saya malam ini ada pesta keluarga di dekat sana. Saya akan mengendarai mobil ke sana. Sampai jalan, bawa kamu juga. Saya pikir akan baik. Agar tidak perlu mencari pengemudi setelah minum malam, karena tidak bisa diam. Mulai berspekulasi. Tuan Ji, dan ternyata pasangan. Saya baru saja mengetahui hal ini. Saya tertawa. Saya berkata, mereka bermain sangat baik. Selain itu, saya menemukan bahwa Ajin tertarik pada manajer toko cantik di toko buku di lantai bawah perusahaan kami. Aku sebenarnya tidak tahu tentang hal ini. Mendengar itu, dia terkejut dan berkata, benarkah? Bagaimana kau bisa mengetahui bahwa aku mengamatinya? Sangat bangga. Dia berhenti sejenak. Tiba-tiba dia mulai bicara. Apa sebenarnya jenis perempuan yang kamu sukai? Aku mengenal banyak wanita cantik berkualitas. Aku bisa memperkenalkannya kepadamu. Aku bersandar pada sandaran kursi sambil menatap pemandangan di luar. Pikiran sedikit rileks. Jawaban tanpa sadar. Mungkin lebih dewasa. Emosi stabil. Bidang yang saya cintai dan fokuskan. Lebih baik cerdas, supaya tidak perlu terlalu banyak bicara. Tapi kadang-kadang sedikit humor dingin. Jari-jari harus tampak cantik. Saya berkelam-kalam sambil berkata. Tidak sadar. Di samping, ekspresi wajah Liu Ruoyun semakin tidak senang. Dia berbisik pelan. Bagaimana deskripsinya semakin terdengar seperti gaya tante saya? Saya kehabisan kata setelah berkata terlalu banyak. Setiba di pintu restoran, saya turun dari kendaraan dan berpamitan dengan Liu Ruoyun. Masuk ke ruang privat yang sudah dipesan. Dari dalam hati, terdengar denting. Selain manajer yang sebelumnya kita hubungi. Juga ditambah beberapa orang parubaya, termasuk manajer Ji. Ini adalah beberapa eksekutif perusahaan kami. Hari ini datang khususnya menaruh perhatian besar pada proyek ini. Manajer pria itu tersenyum sambil memperkenalkan. Saya segera mengganti senyum profesional. Mengatakan, selamat kepada para bos. Sudah lama dengar kabarmu. Di meja makan, supaya dapat memenangkan proyek ini, saya harus semangat sepenuhnya meresponsnya. Beberapa teman lama saya sangat mampu minum. Mereka melihat bahwa meski saya masih muda, kata-kata saya mengandung nuansa tertentu. Kekuatan minum saya biasa saja. Tapi untuk tidak membuat suasana menjadi sepi, saya harus memaksa diri dan minum beberapa gelas lagi. Saat acara selesai, saya sudah merasa agak pusing dan lemah. Keadaan mabuk mulai kabur. Berhenti di pinggir jalan. Saya baru saja membuka ponsel untuk memanggil taksi. Tiba-tiba perut saya terasa seperti ombak bergejolak. Membungkuk dan mulai muntah. Saat saya sudah tenang kembali dan bersiap melanjutkan. Tapi menemukan bahwa tadi tanpa sengaja menekan nomor telepon. Dan belum pernah memutuskan panggilan. Saya buru-buru mengambil ponsel. Maaf. Aku baru saja mendengar suaranya di telepon. Kirimkan posisiku. Aku segera tiba, apakah ini disebabkan oleh alkohol? Suaranya terdengar. Sepertinya tidak seperti dulu. Setelah beberapa menit, mobil Liu Ruoyun berhenti di depanku. Aku tak banyak berpikir, membuka pintu mobil dan duduk masuk. Jari-jari yang mengikat sabuk keselamatan terasa kurang lincah. Maaf ya, mengganggu pesta keluarga Anda. Aku berkata sambil bersandar pada sandaran kursi dan menutup mata. Merasa dunia berputar.
Liu Ruoyun tidak berbicara. Hanya mengemudi dengan diam-diam. Lampu di dalam mobil redup. Aku setengah menutup mata. Menatap siluet wajah Liu Ruoyun di kaca spion yang samar-samar. Aku merasa malam ini Liu Ruoyun, rahangnya dingin dan putih, tanpa fokus mengemudi dengan tenang. Bagaimana ia tampak begitu mirip dengannya, Xiao Nian Liu Ruoyun. Sepertinya aku merasa agak tidak nyaman melihatnya. Hatiku bersin sekali. Apakah kamu baik-baik saja, ya? Aku mengeraskan otakku dengan samar-samar, tetapi masih ada bayangan Liu Ruoyan. Mobilnya sudah cepat tiba. Di lantai bawah rumahku. Saya tidak ada di sini, dan malam ini saya tidak berada di rumah. Aku hampir saja memanfaatkan pintu utama untuk menelusuri ke kamar tidurku. Aku terjatuh di atas ranjang. Liu Ruoyun masuk bersamaku. Ingin menuangkan segelas air kepadaku. Pandangannya melintas di atas meja kerjaku. Tindakannya berhenti sejenak. Pada posisi paling mencolok di meja. Di situ terdapat sebuah jahitan yang agak usang. Bahkan sebuah boneka ayam kuning kecil berbulu wol yang sedikit bengkok. Itu adalah karya cipta Liu Ruoyan yang dikerjakannya beberapa malam semalaman pada tahun itu. Kemudian ada sebuah botol kaca transparan. Di dalamnya penuh dengan bintang origami kertas berwarna-warni. Itu saat kita merayakan ulang tahun cinta pertama kami. Bintang-bintang di dalamnya yang dia berikan kepadaku. Setiap satu tampak berbeda. Dari sekilas, jelas ia sedang memanipulasi saya sendiri. Perutku tiba-tiba tidak nyaman. Aku bergegas ke kamar mandi. Aku muntah sekali. Aku meneteskan air dingin di wajahku. Otakku langsung menjadi setengah sadar. Aku memijat dahi. Aku keluar dari kamar mandi. Aku melihat masih berdiri di depan meja tulisku. Berbalik memandangku. Di bawah lampu, bayangannya terlihat sangat panjang. Bukan? Tinggi badan itu? Pinggang ramping dan postur berdiri itu. Aku terkejut, Liu Ruoyan muncul. Dia berbalik. Memegang benang wol itu di tangan saya. Ayam kuning kecil sudah sadar. Liu Ruoyan menatap saya dan berkata, Liu Ruoyun telah minum alkohol. Tidak bisa mengemudi. Saya yang menerima telepon tersebut. Dia menjelaskan secara singkat alasan kenapa ia muncul di sini. Kemudian dia mengangkat ayam kuning kecil di tangannya. Dan menunjuk pada botol sing-sing itu lalu menanyakan kepada saya. Mengapa Jiboda masih menyimpan semua ini? Saya membuka mulut. Mencoba mencari alasan. Namun setengah hari tidak mampu menghasilkan satu perubahan otak berbau asap. Waktunya hampir tiba. Ayo pulang lebih awal. Dengan setengah bercanda. Bukankah ada seorang pria yang kamu suka? Tetapi masih bersandar di sini pada jam ini. Tak tepat untuk membohongi kamu. Liu Ruoyan berkata. Ada yang mengatakan orang yang bersikap kaku membutuhkan seorang kekasih yang tak dapat diusir. Dulu saya sangat percaya pada kata ini. Namun kemudian seseorang memberitahu saya bahwa pernyataan itu salah. Dia bilang harus mencari cara agar orang yang tegang dapat memahaminya sendiri. Dia meminta saya melakukan, menggoda lalu melepaskan. Meminta saya lakukan, menolak kemudian menerima. Dia menuduh Chen karena tidak berkata. Saya sudah tahu. Siapa orang yang memberi dia ide-ide ini? Menggoda lalu melepaskan. Menolak kemudian menerima. Apa maksud semua ini, kawan sejati? Jadi membantu orang lain menghadapinya terhadap saya begitu saja. Wajah saya menjadi panas. Berbalik untuk pergi ke ruang tamu. Namun dia ditahan oleh Liu Ruoyan. Liu Ruoyan berdiri di pintu depan. Mendorongku satu langkah lebih dekat. Menekan saya ke sudut dinding, napasnya mengelilingi. Dengan aroma jeruk yang lembut dan tekanan mematikan dari dirinya sendiri. Jadi mengapa meskipun jelas masih menyukai saya? Tetapi tidak berani mengakui. Mengapa pada awalnya menggunakan cara itu untuk putus sudah begitu lama? Bukankah bisa jujur sekali kepada saya? Aku berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sebentar. Keberanian datang dari alkohol dan rasa tertekan ketika dia memaksaku ke titik akhir. Ikatan hati selama bertahun-tahun tercampur menjadi satu. Saya menatap wajahnya yang begitu dekat.
Mata menghangat. Senar yang selalu tegang akhirnya pecah. Aku hampir langsung mengucapkannya. Apakah karena rendah diri? Liu Ruyan menundukkan alisnya secara tidak sadar. Aku memandang dan berkata, aku melihatmu seketika saja sudah cukup untuk menghapusnya. Saya memutar otak sampai habis namun tidak menemukan masalah itu. Mendengar orang lain menganggap remeh bahwa prestasi saya semua tergantung pada diri sendiri, aku tak tahan. Aku berusaha keras membuktikan diri. Aku ingin membuktikan bahwa aku dapat membuktikan diriku sendiri. Sebenarnya kita cocok satu sama lain. Tapi saya mengeluarkan semua tenaga sekalipun tidak bisa mengejar. Saat itu saya sangat lelah. Liu Ruyan, saya terlalu lelah. Saya tahu ada jarak yang sangat besar antara saya dan Liu Ruyan. Namun rasa harga diri yang tak tersentuh sejak dulu itu membuat saya tidak berani menghadapi hal-hal yang tak berani saya ungkapkan kepada Liu Ruyan. Yang hanya memikirkan apakah saya bisa berusaha sedikit lebih keras. Dan berusaha lagi sedikit. Hingga jarak ini sempat diperkecil. Liu Ruyan mungkin tidak akan menyadarinya. Atau bila ia menyadari, ia mungkin bersedia berhenti dan menunggu saya. Bukan memilih pasangan baru yang sejalan dengannya. Sehingga kemudian, konflik dan gesekan antara saya dan Liu Ruyan semakin banyak. Saya tidak suka menonton film dengannya. Karena terlalu menyia-nyiakan waktu. Sementara dia menganggap saya menghabiskan terlalu banyak waktu pada belajar yang membosankan. Membuat saya memutuskan untuk berpisah. Karena satu kalimat tak sengaja dari dia. Apakah hal ini tidak bisa dipelajari dalam 2 jam saja? Jika memang tidak dapat, saya bisa mengajar kamu. Dia merencanakan dengan penuh semangat. Kami berbicara tentang akhir pekan kami. Kita bisa membuat keramik. Ternyata itu menyenangkan. Jika tidak berhasil. Namun saya benar-benar tidak bisa. Bagi saya, 2 jam hanya cukup bagi saya untuk mempelajari 1/3 dari selisih toleransi tersebut. Saya harus mengakui. Jarak saya dengan Liu Ruyan terlalu besar. Setelah mengucapkan semua itu sekaligus, semua ruangan jatuh ke dalam keheningan. Dada saya bergolak hebat. Mengangkat kepala tanpa membiarkannya melihat mata merahku. Liu Ruyan terkejut. Dia menatapku. Keberanian tajam dalam tatapannya. Secara bertahap digantikan oleh perasaan kompleks yang membawa rasa bersalah dan kebingungan. Dia diam begitu lama sampai. Saya pikir dia tidak akan berbicara lagi. Dia menghirup napas dalam-dalam. Suara yang kuat, Ji. Saya sangat senang. Kamu akhirnya bersedia berbicara kepada saya tentang ini. Saya juga punya beberapa kata. Ingin memberitahu kamu. Dia berhenti sejenak sebelum memulai hubungan cinta. Saya merasa tidak nyaman mengucapkan kata-kata ini. Setelah berpacaran, saya selalu berpikir kita akan bertahan lama. Tidak perlu secara khusus mengatakannya. Namun kemudian saya menyadari. Mungkin karena tidak mengatakan hal-hal ini. Kita belum menunggu masa panjang tersebut. Dia mengangkat tangan dan lembut menyentuh pipi saya yang panas. Tindakannya canggung tapi lembut. Belajar bagi saya lebih mudah dibandingkan banyak orang. Namun selain itu, saya canggung hingga bahkan boneka pun tidak dapat dibuat dengan baik. Kepribadianku tidak menarik. Tidak bisa mengatakan kata-kata manis. Tidak ada banyak teman. Kecuali di bidang profesional, saya hampir seperti orang bodoh dalam kehidupan. Namun kau berbeda. Aku terkejut sejenak. Membungkuk melihat suara Liu Ruyan sangat lembut. Asalkan kamu mau, kamu dapat bersosialisasi dengan semua orang dengan baik. Kamu mampu menyelesaikan kerajinan tangan yang rumit dengan sabar. Suaramu ketika bernyanyi sangat indah. Kamu dapat mengubah bahan sederhana menjadi hidangan lezat. Permukaan tanganmu memiliki sihir. Kau juga selalu bisa merasakan emosi orang lain. Jadi pendengar yang sangat baik. Semua orang sangat menyukaimu. Kamu memiliki keteguhan hati. Dan ketekunan. Aku tidak pernah meragukan apa yang ingin kamu lakukan. Tentu saja saya bisa melakukannya. Dia memandang mataku. Setiap kata begitu jelas. Aku merasa kau memang pantas memiliki wajah.
Jadi ketika kita pertama kali memulai hubungan cinta, orang yang terjebak dalam ilusi dan kehilangan. Sebenarnya, itu aku yang benar-benar terpaku. Lupa. Apa yang harus dikatakan? Aku hanya melihatnya begitu saja. Ternyata di matanya. Sungguh aku tampak begini. Ternyata jarak yang membuatku rendah hati. Aku merasa tidak memiliki keterampilan yang dapat ditunjukkan. Di dalam hati dia, justru itulah tempatku bersinar. Bagaimana aku dan Liu Ruyan tidak dianggap sebagai satu jenis orang. Kami secara otomatis merendahkan diri kami, tapi dengan mudah kami memilikinya. Liu Ruyan berkata. Saya tahu kata-kata ini. Mungkin sekarang sudah terlambat untuk mengatakannya. Tetapi jangan terlalu menilai saya. Ini juga pertama kalinya saya berpacaran. Jika kamu tidak mengatakan, saya benar-benar tidak mengerti. Jadi Jiboda, kamu juga bersalah. Suaranya sedikit kaku. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, ia sering menghembuskan napas. Saya setuju dengan apa yang dia katakan. Tentu saja saya tahu bahwa saya salah. Sebenarnya saya jelas dan sepenuhnya memahami bahwa sifat penekanan diri saya adalah akar penyebab situasi saat ini. Namun sekarang saya tidak mau mengakui kesalahan. Saya menundukkan kepala memandangnya di bawah pengaruh alkohol yang tersisa. Melihat wajahnya yang sangat dekat. Mendengar semua kata hati yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Otak saya menjadi hangat. Aku membungkuk dan mencium dia. Bibirnya beraroma harum, membawa rasa asin dari air mata dan sedikit mabuk karena aroma alkohol. Hanya sekilas sentuhan. Aku kemudian mundur. Jantungku berdetak berdebar tanpa henti. Tubuh Liu Ruyan menjadi kaku. Warna rencananya muncul seketika, tak terhingga. Bulu mata bergetar lembut sekali. Suara bisu menanyakan apa artinya? Aku menatapnya, memanfaatkan tenaga dari minumannya. Dia melepaskan Liu Ruyan. Mari kita bersatu kembali. Namun, Liu Ruyan tetap menggeleng perlahan. Di hatiku muncul rasa kehilangan dan kebingungan yang melanda. Namun kata-katanya berikutnya menjadikan aku terkejut lagi. Dia menatapku. Mata-matanya membawa sedikit rasa tak berdaya. Sebuah sentuhan ketidakadilan. Dan juga sedikit kesan canggung dan dendam yang mirip Liu Ruyan. Tidak. Dia berkata. Kamu sudah mengabaikanku selama beberapa tahun. Hatiku penuh dengan rasa dendam yang berat. Aku masih bingung memulai bicara. Jadi apa yang harus dilakukan? Kamu berusaha menenangkanku. Tanyakan, apakah wanita berusia 28 tahun sedang marah? Bagaimana menenangkannya? Soal ini tak dapat aku selesaikan. Saya membuat pola hati untuk Liu Ruyan. Aku juga memintanya pergi menonton konser musik favoritnya. Namun Liu Ruyan sulit ditenangkan. Dia berkata, aku tidak cukup tulus. Aku berbisik kepada Ji, apa ini sia-sia? Namun ia memang suka apapun. Apakah ada barang yang bisa membuat Liu Ruyan melihat sekali? Maka merasa senang. Aku tidak memikirkan menulis makalah SCA. Aku tak berani berkata apapun. Menanyakannya juga hanya pertanyaan kosong. Gelombang opini publik sebelumnya akhirnya benar-benar berakhir. Liu Ruyan memenangkan kasus ini. BI Yuntao meminta maaf di depan umum. Secara sukarela mundur dari sekolah. Namun, para netizen yang datang dan pergi tidak melupakannya selama beberapa hari. Mereka menyerang ke depan. Kini kebenaran terungkap. Mereka merasa dirahasiakan seperti monyet tikus. Dalam sekejap menjadi marah dan malu. Mereka menyalurkan semua rasa dendam mereka ke BI Yuntao. Tentu saja. Tetapi masih bersembunyi di bawah bendera ketidakadilan bagi Profesor Liu. Tidak sedang menelusuri ponsel dan berkata. Dengar-dengarnya, dia sekarang tidak berani keluar pintu? Benar-benar pantas. Pengumuman resmi besar diterbitkan dengan cepat dan kuat. Pengumuman tersebut menginformasikan hasil investigasi terperinci atas tuduhan terhadap Profesor Liu Ruyan. Setelah penelusuran dan verifikasi, konfirmasi bahwa semua isi pengaduan adalah informasi cerita. Adalah pelapor. Secara sengaja menyesatkan fakta.
menyebarkan fitnah buruk terhadap sekolah. Dengan tegas mempertahankan hak-hak sah para guru. Mengembalikan semua jabatan Profesor Liu Ruyan. Dan pekerjaan pengajaran serta penelitian. Serta menindak tegas atas perilaku berdasarkan peraturan dan tata tertib sekolah. Setelah pengumuman dikeluarkan, dapat dianggap sebagai penanda akhir resmi bagi badai ini. Nama Liu Ruyan sepenuhnya dibersihkan. Untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberi dukungan dan bantuan kepadanya dalam kejadian ini. Profesor Liu Ruyan telah menyiapkan restoran dan mengundang semua orang untuk makan bersama. Saya juga terpesona oleh undangan tersebut. Melihat posisi dan waktu yang dia kirimkan di grup. Saya secara khusus selesai lebih awal pekerjaan saya saat ini. Untuk pulang ke rumah dan mengganti pakaian yang lebih sopan. Kemudian, saat saja saya menata barang-barang saya, ponsel berbunyi. Tampilan telepon menunjukkan Jiang Cheng. Saya mengenal teman fotografer ini ketika saya bekerja paruh waktu sebagai model dulu. Aku memohon pertolongan. Saat panggilan telepon terhubung, suara panik dari Jiang Cheng langsung terdengar. Apa yang terjadi? Tolong jelaskan perlahan. Bukankah ini berarti saya membuka studio cabang? Saya ingin memotret satu set sampel utama baru. Semua model telah diundang. Tapi kemarin anak itu terjatuh saat bermain bola. Kakinya terluka. Berbengkak seperti pangsit. Sungguh tidak bisa dipotret. Saya sudah mengatur tempat dan lampu. Dan semua penata rias juga telah disiapkan. Hanya dijadwalkan supaya saya datang sendiri sore ini. Hatiku berdentang sekali. Ada perasaan yang tidak menguntungkan. Kak Jie, tolong bantu aku dalam situasi darurat. Berikan bantuan untuk satu set. Dengan kemampuan dan ekspresimu yang baik. Maksimal 3 jam untuk menyelesaikan pembayaran. Menyesuaikan dengan harga pasar tertinggi. Memberi kamu Jiang Cheng memulai menggoda. Secara naluriah saya ingin menolak. Sudah lama tidak memotret. Dan apa yang terjadi pada malam saya? Ada janji temu dan saya terus menundanya. Bro, saya akan memberi kamu amplop merah besar. Tolonglah. Kakak Ji. Apakah Anda tahu betapa pentingnya kumpulan film ini bagi saya? Jiang Cheng mulai menjelaskan dengan emosi dan logika, ditambah menekan terus. Saya mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia sebelumnya sudah banyak membantu saya. Saya sedikit ragu, melihat waktu. Ada lebih dari 4 jam lagi hingga pertemuan makan dengan Liu Ruyan dimulai. Jika memang seperti yang Jiang Cheng katakan, 3 jam bisa selesai. Maka saya harus bergegas ke sana, pasti akan datang tepat waktu. Di bawah tekanan permintaan teman dan godaan uang besar. Saya bergumul berkali-kali. Tapi tetap tanpa keberanian menyerah. Kirimkan alamatnya kepada saya. Aku langsung pergi. Namun, pengambilan gambar jauh lebih tidak lancar daripada yang saya bayangkan. Mungkin karena terlalu lama. Tidak berdiri di depan kamera. Tubuhku agak kaku. Tak menemukan rasa. Atau mungkin Jiang Cheng menuntut sangat tinggi. Sebuah tatapan mata. Sebuah lengkungan sudut pakaian. Semua harus diatur ulang berulang kali. Setiap menit dan detik terbuang. Aku menatap matahari yang perlahan tenggelam di luar jendela. Memberi ayam lebih awal. Tidak menelepon saja. Biarkan dia datang menjemput saya untuk menunggu Jiang Chen. Akhirnya ketika saya mengucapkan 2 kata, selesai kerja. Saya sekilas melihat ponsel. Jarak antara pertemuan makan dengan Liu Ruyan hanya kurang dari setengah jam lagi. Saya terburu-buru berpamitan dengan Jiang Cheng. Bahkan tidak sempat mengganti pakaian saya sendiri. Mengenakan setelan jas penuh lalu berlari keluar. Sinar matahari terbenam memerah langit menjadi sepi. Oranye berselip di atas setelan jas yang tegak. Memantulkan cahaya lembut. Saya lari ke pinggir jalan. Ternyata melihat mobil familiar berhenti di sana. Saya berjalan cepat menuju sana. Ingin membuka pintu mobil. Agar Ji Mei dapat menunggu saya beberapa menit lagi. Saya ingin mengganti setelan jas berat ini di tubuh saya. Namun ketika saya masuk ke dalam pintu pengemudi mobil, tiba-tiba orang yang turun justru terbuka.
Bukan bahwa Liu Ruyan tidak berguna. Dia mengenakan gaun panjang putih sederhana dan lembut. Badannya bersinar tipis. Berdiri di tengah cahaya senja yang luas. Menatapku dengan tenang. Aku terkejut. Sementara itu lupa bergerak. Dan juga lupa berbicara. Angin malam menyapu. Membawa dia. Kerudung putih bersihnya. Juga mengangkat potongan rambutku di depan dahi. Aku berjalan ke depan. Tanpa bicara, ia melepas jaket jasnya sendiri. Dengan gerakan lembut menilainya di bahunya. Mengumpulkan jaket yang masih memegang suhu tubuhku. Segera menghilangkan dingin senja. Aku bertanya kepadanya. Kamu datang bagaimana? Tidak mengatakan bahwa kamu sedang memotret foto pernikahan. Jadi aku secara sukarela menawarkan diri mengambil api darinya. Dia berdiam sejenak. Pandangannya tetap menatap wajahku. Namun suaranya mengandung senyuman. Katakan saja sesuatu apapun. Mendamaikan saya. Aku terkejut bertanya. Bagaimana sekarang? Sekarang pipiku memerah. Berada di ruang dada yang perlahan. Setelah ketukan 3 detik. Aku menyampaikan 2 kalimat dengan suara kering. Kamu terlihat cukup cantik hari ini, aku menyukaimu. Bagaimana jika kita kembali bersama? Setelah suara berakhir. Sekitar hanya tersisa suara angin yang bertiup dan bunyi lalu lintas kabur dari kejauhan. Liu Ruyan diam-diam menatapku beberapa detik. Tiba-tiba ia tersenyum ringan, sangat lembut. Senyum itu ringkas, tetapi segera menerangi dia. Seluruh wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuhnya menggunakan ujung jari. Saya karena gugup sedikit memerah pipi. Baik. Dia menjawab satu suara. Saya menutup mata sekejap. Sepertinya tidak merespons. Saya berkata baik, Liu Ruyan menatap saya. Dengan tatapan fokus dan serius mengatakan. Kita bersatu lagi. Mengapa? Saya hampir bertanya secara bawah sadar. Mengapa tiba-tiba setuju? Tidakkah dulu kamu menganggap niatku tidak cukup dan sangat penuh dendam? Liu Ruyan sedikit merapatkan kaki. Melihat ke atas padaku. Dengan senyum di matanya. Saya mendengar dia berbisik. Karena Anda memakai setelan jas. Terlalu keren. Kata-kata Liu Ruyan terasa seperti aliran hangat. Secara tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhku. Sinar matahari terbenam yang dingin menambah lapisan cahaya emas di sekitarnya. Di matanya, bayanganku tercermin jelas. Semua di sekitar tampak berhenti pada saat itu. Aku menatapnya dan tiba-tiba merasakan hidungku agak asam. Setelah berputar-putar begitu lama, kami akhirnya tetap kembali ke samping satu sama lain. Semuanya yang dulu terhalang antara kami, kesalahpahaman rasa rendah diri. Kebanggaan pada saat ini. Nampaknya semuanya tidak lagi begitu penting. Menunduk dengan lembut. Mencetak sebuah ciuman di wajahnya. Menandai sebagai pacarnya.